Di suatu malam di pinggiran kota tua, terdapat seorang penjual gado-gado tua bernama Pak Slamet. Dia dikenal sebagai orang yang tekun dan rajin bekerja hingga larut malam demi mencari nafkah untuk keluarganya. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa tentang gerobak gado-gado milik Pak Slamet. Beberapa orang pernah melihat bayangan-bayangan aneh yang mengitari gerobak tersebut di malam hari, tetapi mereka selalu menepisnya sebagai hayalan semata. Suatu malam, seorang pengendara ojek online terpaksa mengambil jalan pintas melewati gang sempit tempat Pak Slamet biasa berjualan gado-gado. Dia melihat Pak Slamet berdiri di samping gerobaknya dengan tatapan kosong ke arah jalan. Pengendara ojek merasa ada yang tidak beres. Tetapi dia mengabaikannya dan melanjutkan perjalanannya. Beberapa hari kemudian, sebuah berita mengerikan menghebohkan warga sekitar. Pak Slamet ditemukan tewas di depan gerobak gado-gadonya. Tubuhnya dingin dan tak bernyawa, tetapi yang lebih mengejutkan adalah kondisi gerobak gado-gado yang berantakan, seolah-olah ada sesuatu yang telah mengamuk di sana. Setelah kematian Pak Slamet, penjualan gado-gado di gang itu berhenti. Namun, cerita mengerikan baru saja dimulai. Beberapa warga yang lewat di malam hari melaporkan mendengar suara-suara aneh di sekitar gerobak gado-gado itu. Ada yang mendengar bisikan-bisikan tak kasat mata, sementara yang lain merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Satu persatu, orang-orang yang berani melewati gang itu di malam hari menghilang tanpa jejak. Hingga akhirnya, seorang petugas kepolisian yang penasaran memutuskan untuk menyelidiki kasus ini. Dia mengunjungi lokasi gerobak gado-gado di tengah malam, di mana dia melihat bayangan-bayangan gelap bergerak di sekitar gerobak tersebut. Tiba-tiba, gerobak gado-gado terguncang sendiri, dan suara desisan aneh terdengar di telinganya. Petugas itu merasakan nyalinya terperangkap di dalam sebuah kehadiran yang tidak terlihat. Dengan ketakutan yang memuncak, dia berusaha kabur dari situ secepat mungkin, tetapi sesuatu menariknya kembali ke arah gerobak. Keesokan paginya, tubuh petugas itu ditemukan tergantung di pohon di sekitar gang itu, dengan ekspresi ketakutan yang membeku di wajahnya. Sejak kejadian itu, gang tempat gerobak gado-gado Pak Slamet berjualan ditinggalkan oleh warga setempat. Mereka percaya bahwa roh jahat Pak Slamet masih menghantui tempat itu, dan gerobak gado-gado menjadi jebakan mematikan bagi siapapun yang berani mendekatinya di malam hari. Legenda tentang penjual gado-gado yang misterius itu masih diceritakan dengan ngeri oleh penduduk setempat, sebagai peringatan bagi siapapun yang berani mengganggu ketenangan roh yang tersesat. Beberapa bulan setelah kejadian tragis itu, sebuah keluarga muda pindah ke lingkungan tersebut tanpa mengetahui riwayat seram yang mengelilingi gerobak gado-gado Pak Slamet. Mereka adalah pasangan muda, Rian dan Maya, beserta anak kecil mereka, Tania. Mereka menyewa sebuah rumah di dekat gang tempat gerobak gado-gado dulu berada. Pada awalnya, semuanya tampak baik-baik saja. Mereka menikmati kehidupan baru mereka di lingkungan yang tenang. Namun, kejadian aneh mulai terjadi sejak malam pertama mereka tinggal di sana. Tania, anak kecil mereka, seringkali bangun tengah malam dan berbicara dengan teman imajiner yang katanya bernama Pak Slamet. Rian dan Maya awalnya menganggap ini sebagai hayalan anak kecil biasa. Namun, malam demi malam, kejadian semakin tidak masuk akal. Mereka mulai mendengar suara-suara aneh di lorong depan rumah mereka, seperti langkah kaki yang mengikuti mereka di malam hari. Tania juga semakin sering bercerita tentang Pak Slamet yang sering muncul di hadapannya di dalam mimpi. Suatu malam, Maya terbangun karena merasa ada yang menggoyang-goyangkan bahunya. Dia membuka mata dan melihat sesosok bayangan gelap di ujung tempat tidur. Dia menjerit ketakutan, dan Rian segera terbangun. Namun, bayangan itu lenyap begitu saja begitu mereka menyalakan lampu. Ketakutan mereka mencapai puncaknya ketika mereka menemukan Tania menghilang dari tempat tidurnya suatu malam. Mereka panik dan mencari ke seluruh rumah. Dan akhirnya menemukannya di luar rumah, berdiri di depan gang tempat gerobak gado-gado dulu berada, dengan tatapan kosong ke arah gerobak yang sudah tidak ada. Tania tampak seperti dalam trance, dan ketika Rian mencoba mendekatinya, dia menjerit keras dan jatuh pingsan. Maya mencoba membangunkannya, tetapi Tania tidak merespons. Akhirnya, mereka memutuskan untuk segera pindah dari rumah itu dan mencari bantuan dari seorang paranormal yang terkenal di kota itu. Terima kasih bagi orang-orang baik yang telah menyimak dan menonton video ini. Tolong jangan lupa di-subscribe, like, dan share, ya. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya berkah, dan masuk surga. Amin.
Karena dengan subscribe akan menambah semangat lagi dan channelku bisa makin berkembang. Terima kasih.